Kalian semua punya sifat jelek. Setiap kamu semua punya sifat jelek, termasuk Kak Donald. Kita semua punya liar masing-masing. Kita punya aib masing-masing. Bedanya cuma dua, ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Ada yang mau kasih tahu, ada yang nggak kasih tahu. Termasuk papi mamimu nggak tahu. Kamu punya keliaran masing-masing. Dengar baik-baik, Kak Donald nggak jamin kamu sudah teen 9 tahun. Umur kamu mungkin sekarang sudah 17 tahun ke atas. Kak Donald nggak jamin bahwa kamu sudah bersih. Punya keliaran kalian itu. Dan kalian semua pegang handphone kan? Bapak kasih tahu, kakak kasih tahu adik-adik. Itu handphone bisa jadi berhala. Bisa jadi berhala. Tapi bisa juga handphone itu menjadi sebuah alat, senjata pamungkas yang bagus kalau kamu bisa gunakan dengan baik. Oleh karenanya yang adik-adik, Musa miliki bangsa Israel. Nanti kalau disampaikan jangan ada hal-hal lainnya. Hati-hati, kita ini bisa menciptakan Tuhan baru. Ya, kalau enggak handphone kamu bisa lewat apa? Nih, hati-hati dengan segala hobi-hobi kita. Ya, itu bisa jadi berhala. Teman kita, teman baik kamu, bestie kamu, pacar kamu, itu juga bisa jadi berhala. Kalau apa? Mari kita belajar firman Tuhan di momen ulang tahun yang ke-9 ini. Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih untuk ulang tahun remaja teens. 9 tahun sudah Tuhan menyertai, memberkati, menopang, dan menuntun remaja di tempat ini. Sudah satu angkatan kami lepas, mereka sudah ada di dunia kerja, mereka sudah ada di dunia kuliah. Bahkan sekarang ini Tuhan, ada angkatan yang sudah selesai SMA, setelah lagi akan kuliah. Ada angkatan yang masih lanjut di SMA, dan juga ada angkatan yang di SMP. Kami berdoa biar anak remaja yang ada di gereja ini, biar mereka menjadi anak remaja yang mengerti bahwa mereka hidup di dunia ini adalah untuk hidup bahagia di bumi, bahagia di surga. Sebagaimana visi dari gereja remaja teens di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami rindu dibekali, diperlengkapi, dituntun oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan inilah yang menjadi tuntunan kami, tiang awan, tiang api yang akan menuntun perjalanan hidup remaja kami, sehingga kami mencapai kebahagiaan di bumi dan di surga. Roh Kudus, tolonglah saya ini dan hambamu ini dalam menyampaikan berita firman. Kiranya segala apa yang akan sampaikan, pengalaman, persiapan, dan segala apa yang akan bagikan kepada anak-anak remaja sini, kiranya tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan itu kiranya menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap mendengar firman dan belajar firman. Sama-sama katakan amin. Oke, repost ini adalah tema kita. Tentu istilah repost ini seringkali kalian tahu di media sosial, baik itu retweet, kalau dalam Twitter ada retweet, di dalam Instagram, dalam Facebook, dan sosial media yang lain. Tentu masing-masing repost ini punya maksud dan tujuan tersendiri. Kalau boleh kakak tanya, Brandon, repost itu maksudnya apa sih? Posting ulang. Apanya yang diposting? Gambar siapa yang diposting? Ya, bisa kita sendiri pribadi personal, bisa juga mungkin dari orang lain punya. Kita repost ulang lagi. Betul nggak adik-adik? Nah, tetapi kadang mau kasih tahu ya, di dalam repost, kata kuncinya adalah pengulangan. Katakan sama-sama pengulangan. Bilang lebih keras lagi, sama-sama pengulangan. Mengulang kembali. Ya, itu repost, intinya di situ. Nah, Kak Donald kasih tahu, di dalam repost itu ada dua bagian penting dalam repost. Repost yang pertama saya sebut istilahnya bad repost atau repost yang jelek. Ya, pengulangan yang jelek. Oke, yang kedua adalah good repost, pengulangan yang baik. Nah, mari kita lihat pengulangan yang jelek itu maksudnya apa. Next, ini ada seorang tokoh namanya Paul Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels. Kalian tentu nggak kenal, karena ini angkatan tua. Tapi ini orang penting di zaman Perang Dunia, khususnya waktu Jerman berkuasa, Nazi, Hitler. Ini orang pentingnya Hitler. Ya, ini orang pentingnya Hitler. Dia ahli strategi. Ternyata dalam dunia perang bukan cuma kita tembak-tembakan, bom-boman, bunuh-bunuhan. Strategi perang itu dibutuhkan taktik yang lain. Nah, Hitler punya senjata yang sangat luar biasa, dan ini senjata lebih ampuh daripada bom, lebih ampuh daripada senjata tank, lebih ampuh dari senjata jet tempur. Lebih ampuh. Dia pakai apa? Repost.
Namanya repost, pengulangan. Tapi yang dimaksud repost di sini apa? Yuk kita lihat ya, ini teknik jitunya dia. Nah, oke. Dikenal dengan Argentum et Nosen dalam bahasa Jermannya, lebih dikenal sebagai taktik big lie. Kebohongan besar. Jadi dia punya strategi begini. Prinsip dari teknik ini adalah menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin, hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai apa? Kebenaran. Jadi repost saja terus, ulang-ulang informasi, gambar, video yang mungkin yang sudah lewat-lewat di repost lagi. Tapi persoalannya itu tidak benar. Tapi karena sering di repost, lama-lama orang pikir itu benar. Ngerti nggak sampai sini? Halo, ngerti nggak? Kalau kita mau aplikasikan dalam diri kita saat ini, misalnya kamu bilang ini, contoh saudara, kamu dapat nilai jelek nih. Kamu dalam pikiran kamu tuh repost misalnya gini, memang saya jelek, memang saya bodoh, memang saya nggak pintar. Oke, aduh nilai saya jelek. Kamu repost terus tuh, nilai saya jelek, goblok, nilai saya jelek, goblok, saya nggak sanggup. Lama-lama beneran itu terjadi. Bisa mengerti adik-adik sini? Hah? Ya, penyebar luasan kebohongan yang terus-menerus diberitakan itu seperti itu. Nah, ini hati-hati nih di dunia media sosial nih. Ya, bahaya sekali. Kita pikir itu kebenaran. Makanya adik-adik, kenapa kalian hari Minggu ini harus datang beribadah ke gereja? Karena kalian akan dengar firman Tuhan. Dan khotbah terus. Dan kita percaya tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Yang sudah katakan amin. Tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan, katakan amin. Nah, kalau kalian sering datang ke gereja, ini juga bisa mengcounter repost yang jelek ini. Pengulangan, kalau itu benar, lama-lama betul. Tapi bahayanya adalah kalau pengulangan yang itu jelek, kamu anggap itu beneran. Oke? Sampai saya mengerti? Hati-hati nih, ini strategi perang. Ya, ini strategi perang yang nggak main-main zaman now, zaman sekarang ini. Nggak lagi pakai soal masalah tembak-tembakan, nuklir-nukliran. Kasih aja berita hoax, kasih aja berita bohong. Itu diterus-terusin, lama-lama orang pikir, iya ya bener ya. Kenapa? Semua orang ikutin, semua orang percaya. Awalnya mungkin menolak, awalnya nggak percaya, tapi karena sering diposting, lama-lama, iya ya bener. Tuh, pengulangan. Hati-hati dengan pengulangan. Oke? Ini bahaya yang pertama. Yang ini kita tidak mau dukung, yang ini kita tolak, yang ini kita lawan, repost yang seperti ini. Maka adik-adik teens, kita sebagai pengikut Yesus, kita orang Kristen, kita harus memberitakan kebenaran, bukan memberitakan kebohongan. Right? Kalau kamu biasa bohong pertama, biasanya kamu gundah gulana, stres, sedih, malu, masih punya rasa malu, muka merah, ngomong gelagapan kalau ketahuan. Tapi karena sering bohong, lama-lama kamu udah biasa. Santai aja. Malah otaknya langsung canggih, cari strategi supaya tidak ketahuan, bisa ngeles sana, ngeles sini. Kamu terbiasa. Hati-hati nih dengan repost ini. Oke? Yang kedua, kita lihat. Yang kedua, repost yang good repost. Good repost ini ada seorang penulis buku namanya Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlive. Ya, ini tahun 2008. Jadi dia meneliti orang-orang sukses di dunia ini. Orang-orang hebat di dunia ini. Di antaranya Bill Gates, The Beatles, Oprah Winfrey, dan banyak lagi. Nah, dia menemukan satu angka. Angkanya 10.000. 10.000 kali muncul dalam bukunya menunjukkan bahwa untuk mencapai keunggulan berlatih sebanyak 10.000 kali baru akan membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Sekalipun mungkin ada faktor lain, misalnya faktor lainnya apa? Orang tua, keberhasilan, kedisiplinan, dan sebagainya, mungkin bakat, talenta, ya mungkin kamu punya kenalan, mungkin faktor gurunya yang ngajar. Oke, betul. Tapi menurut buku ini, ya, Malcolm bilang angka 10.000 itu angka yang menjadi patokan untuk menilai kamu memang jago atau tidak, hebat atau tidak, bagus atau tidak, berhasil atau tidak. Maksudnya apa 10.000?
berarti kamu harus mengulang-ulang repost 10.000 kali. Itu baru berhasil. Kamu bisa sampai level seperti Bill Gates. Kamu akan bisa sampai level seperti orang-orang sukses. Tapi kalau cuma 1 kali repost, 2 kali ngulang, 3 kali ngulang, nggak bakal bisa. Kalaupun bisa, hasilnya nggak bakal, pencapaiannya, ekspektasinya nggak bakal tinggi sekali. Ini buku sudah diteliti. Oke, sampai sini mengerti? Ini yang positif. Ya, saya kebetulan juga saya ngajar les bulu tangkis ya. Beberapa di sini ada murid didik saya juga di sini, termasuk anak saya. Ya, kita masih ingat banget tuh awal sekali main tuh di mana? Dulunya di Cendrawasih, terus pindah ke Citra 3, ya, dan Gedung Serbaguna, gitu kita latihan sana tuh. Lalu setelah pandemi, mulai latihan lagi sekarang di Dragon, udah rutin setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Ya, kita latih. Mulai dari apa? Bola net, lempar bolanya nggak sekali, bisa puluhan kali bola, net. Nanti bola apa? Drop shot, bola smash, bola lob, bola pressing, bola macam-macam, ada nama-namanya. Itu aja nggak sampai 10.000 kali kan? Ya, kemarin coba 30 kali saja, drop shot 30 kali. Yang udah bisa main saja, ya masih nyangkut net. Jadi kalau mau jago 10.000 kali dicoba bolanya, sanggup nggak masalahnya 10.000 kali? Ya nggak harus langsung hari itu 10.000 kali, ya dibagilah. Ya minimal 30 kali, 50 kali sekali coba, 100 kali misalnya. Itu maka hasilnya maksimal. Begitu juga dalam belajar. Bentar lagi kalian akan ujian, sebenarnya kalian ulangan. Kalau kita cuma ulang 1 kali, 2 kali, percaya deh, kualitasnya hasilnya pasti jelek, gak bagus. Kamu aja kalau main game, untuk bisa main jago, awal pertama kali main game, ulang lagi kan? Bener. Begitu juga belajar bahasa. Mau bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apapun, ulang. Kosakata yang sudah kamu terima, walaupun itu 3, walaupun itu kosakatanya 5, ulang. Sampai 10.000 kali, itu nyantol, udah langsung, nggak bakal hilang. Jelas? Sini adik-adik. Nah, ulang tahun. Ada kata repost juga di sana ya. Ulang tahun, mengulang lagi. Tapi Kak Donald ingin di ulang tahun kita yang ke-9, kita menjadi good repost, not bad repost. Oke, setuju? Ulang tahun yang ke-9 ini membawa kita mengingat lagi apa yang pernah kita lewati sebelum-sebelumnya. Mengulang kembali apa yang kita ulang. Yang kita ulang-ulang setiap ulang tahun itu apa? Bukan acaranya, bukan momentumnya, bukan kuenya, bukan tempatnya dan sebagainya. Tapi yang kita ulang apa? Firman Allah, pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan dan saya lakukan. Itu yang kita ulang dengan khotbah. Diulang lagi apa sih yang pesan Tuhan ulangin? Tuhan maunya apa sih? Itu yang kita ulang-ulang terus. Nah hari ini mari kita baca firman Tuhan, Ulangan pasal 6. Makanya di dalam Alkitab adik-adik ada namanya kitab ulangan. Kitab apa namanya adik-adik? Ulangan. Nah, ulangan ini ditulis oleh Musa, mengingatkan apa yang diulang? Tentang Tuhan. Ngomongin tentang Tuhan, terus tentang Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang perintah Tuhan, diulang, repost terus kepada bangsa Israel. Kenapa adik-adik? Ya supaya itu menjadi darah daging, bisa nyatu dalam kita, bisa kita ingat. Nah kita baca yuk, dimulai dari ayat 10 saja. Ayat 10, yang wanita 10, yang ke-11, yang ganjil pria. Oke, boleh dimulai yang pria dulu, yang wanita, nanti berakhirnya ada di ayat Ulangan pasal 6 ya. Nanti berakhirnya di ayat 19 kalau. Ya, betul ayat 19. Mulai dari 10. Silakan dari wanita dulu. 3, 2, 1.
kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang kau dirikan. Yuk, Ria, 3, 2, 1. Mengapa yang berisi berbagai-bagai baik yang tidak kau isi, sumber-sumber yang tidak kau gali, kebun-kebun kamu dari kebun-kebun jahitan yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Lanjut. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau merupakan bersama karena bahwa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Lanjut. Lanjut. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa sekelilingmu. Lanjut. Lanjut. Janganlah kamu berbagi dengan Allahmu seperti kamu berbagi dia di masa. Terus. Terus. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sebab pada negerimu. Bersama-sama 3, 2, 1. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang di. Iya, adik-adik, ini repost. Musa sedang mengulang lagi apa yang Tuhan sudah ngomongin di masa lalu. Diingetin lagi. Intinya dengarkanlah firman Allah. Dengarkanlah firman Allah. Ya, takut akan Tuhan, dengarkanlah firman Allah. Taat sama Tuhan, dengarkan firman Allah. Itu yang diulang-ulang terus. Nah, adik-adik, dari pembacaan ayat ini dari ayat 10 sampai dengan 19. Ya, ini yang penulisnya Musa. Ketika itu Musa memimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir. Oke, walaupun bangsa Israel di masa lalu dalam perbudakan Mesir, di masa lalu mereka sangat dijajah, menderita sekali, hampir ya 400 tahun lebih dijajahnya. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, saat itu Musa tetap repost ulang lagi. Walaupun kamu sudah sampai tanah Kanaan, jangan lupa sama Tuhan. Diingatkan lagi, tetap taat sama Tuhan. Makanya Musa, hati-hati. Kalau sudah sampai nanti di sana, kamu sudah berhasil, kamu sudah sampai tanah Kanaan, kamu sudah sukses, ingat firman Tuhan. Kita sudah 9 tahun ibadat TINS. Tahun depan 10 tahun, tahun depan lagi 11 tahun dan seterusnya. Sepanjang setiap tahun ulang tahun, kita repost ulang kembali firman Allah. Ingat. Bagi kalian yang sudah lulus ya, seperti Milka, Dea, Detri, kalian sudah lulus, repost ulang lagi. Ingat di masa kuliah firman Tuhan. Nanti kamu udah kerja, ingat firman Tuhan. Nanti kalau sudah menikah, ingat firman Tuhan. Sekarang kamu dengar khotbah, nanti kamu juga tetap bisa dengar khotbah. Amin. Ada 3 hal nih adik-adik yang Tuhan mau repost kita. Lihat berikutnya yuk. Nanti ini yang terakhir saja bruslinya. Next berikut. Nah, ini ulang kita. Yang pertama ayat 12 bilang, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Maka ya. Adik-adik ingat baik-baik. Setiap kamu dan saya punya Mesir dalam diri kita. Mesir yang dimaksud itu apa sih? Mesir itu bisa diartikan adalah waktu kita hidup dalam dosa, waktu kita dalam penjajahan, sama seperti bangsa Israel dijajah di Mesir, begitu lama sekali. Gak ada satupun yang bisa sanggup membebaskan bangsa Israel kecuali Tuhan. Kalian semua punya sifat jelek. Setiap kamu semua punya sifat jelek, termasuk Kak Donald. Kita semua punya liar masing-masing. Kita punya aib masing-masing. Bedanya cuma 2, ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Ada yang mau kasih tahu, ada yang nggak kasih tahu. Termasuk papi mamimu nggak tahu. Kamu punya keliaran masing-masing. Dengar baik-baik, Kak Donald nggak jamin kamu sudah teen 9 tahun. Umur kamu mungkin sekarang sudah 17 tahun ke atas. Kak Donald nggak jamin bahwa kamu sudah bersih. Punya keliaran masing-masing. Punya Mesir namanya. Ya, dan Tuhan repost ulang. Ingat, dengar-dengar. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus kamu dan menebus dosa-dosamu.
Dengan kata lain, setiap keliaran, setiap aib, setiap sifat jelek kita itu adalah bagian dosa-dosa kita. Dan Alkitab bilang Yesus mengampuni engkau. Dan Tuhan bilang hati-hati. Apa yang perlu kita ingat? Hati-hati jangan melupakan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagimu. Hati-hati bahwa Yesus sudah menebus dosamu. Hati-hati bahwa Yesus itu sudah menerima engkau apa adanya. Jangan sampai engkau lupakan Tuhan. Jangan sampai engkau jual Yesus. Jangan sampai engkau lari dari Tuhan gara-gara engkau mengejar mimpi-mimpimu. Demi mengejar apa yang kau inginkan, nafsu-nafsumu. Demi mengejar apa yang menjadi kemauanmu, engkau lupa sama Tuhan. Hati-hati saat nanti engkau sudah sukses, sudah kaya, sudah hebat. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Nah, dimulainya kapan? Jangan nunggu nanti. Sekarang ini. Makanya adik-adik, sejak kamu masih remaja, datang ibadah. Jangan lupa sama Tuhan. Amin. Kalau kamu bisa lulus, itu rezeki berkat dari Tuhan. Kalau kamu bisa sekolah, ingat ini datang dari Tuhan. Jadi dengan kata otak kita nih, connect langsung sama Tuhan. Apapun, connect dengan Tuhan. Apapun, connect dengan Tuhan. Hati-hati, jangan ada yang membuat kamu gak connect sama Tuhan. Apapun itu. Jangan sampai connect sama Tuhannya putus. Makanya di-repost lagi, diulangin lagi. Dengan kamu datang ke kebaktian beribadah, dengan khotbah, nyanyi, memuji Tuhan, diingetin lagi, oh Tuhan baik. Oh kita dengar firman Tuhan, di-repost lagi, oh ya ada Tuhan. Sampai sini mengerti adik-adik? Yang kedua, apa yang mesti kita repost lagi? Baca sama-sama ya 14:3-21. Janganlah kamu ini dia. Adik-adik dengar baik-baik ya. Tuhan bilang sama bangsa Israel, kalau nanti sudah sampai tanah Kanaan, ingat ya, kamu bisa bebas dari Mesir karena Tuhan. Tuhan sudah tolong kamu. Tapi masalah kedua, di Kanaan, ternyata di penduduk Kanaan itu, mereka punya dewa-dewa, punya Tuhan-Tuhan. Diingetin sama Tuhan, di-repost ulang lagi. Jangan sampai kamu nyembah Allah mereka. Kamu ikut punya Allah lain. Dengan bahasa lain apa? Berhala. Katakan sama-sama berhala. Katakan sama-sama berhala. Ada yang tahu apa arti berhala? Berhala itu apa? Menyembah Allah lain. Iya, menyembah Allah lain. Betul. Tapi inti dari berhala itu apa? Karena ada Allah lain berarti maksudnya apa itu? Kan ada Allah yang asli. Oke? Ada Allah yang palsu. Jadi dengan bahasa sederhananya gini, berhala itu Allah palsu. Allah palsu diikutin. Allah asli malah ditinggal. Bisa mulai sampai sini adik-adik? Lalu Allah palsu ini bikinan siapa? Bikinan kita. Jadi yang namanya berhala itu gak selalu dalam bentuk patung, sebahyangan kayak zaman dulu. Sekarang kan masalahnya kamu ada di zaman now. Di zaman sekarang ini, mana ada kita lihat di jalan-jalan patung-patung disembah-sembah. Banyak patung-patung jadi seni doang. Betul gak? Jadi monumen-monumen patung banyak sekarang jadi seni. Tapi hati-hati. Berhala yang sekarang masuk adalah teknologi. Nih handphone kalian itu, dengar, kalian semua pegang handphone kan? Bapak kasih tahu, kakak kasih tahu adik-adik, itu handphone bisa jadi berhala. Bisa jadi berhala. Kenapa? Karena waktu kita dengan handphone itu begitu banyak menyita perhatian dari siapa? Dari Tuhan. Kita sekarang di gereja seminggu 2 jam, nggak sampai 2 jam nih. Tapi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang kamu lakukan supaya tetap connect sama Tuhan? Jadi hati-hati. Handphone itu bisa jadi berhala. Tapi bisa juga handphone itu menjadi sebuah alat, senjata pamungkas yang bagus kalau kamu bisa gunakan dengan baik. Oleh karenanya yang adik-adik, Musa ngingetin bangsa Israel, nanti kalau sampai Kanaan jangan nyembah Allah-Allah lain ya. Hati-hati, kita ini bisa menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Ya, kalau enggak handphone kamu bisa lewat apa? Nih, hati-hati dengan segala hobi-hobi kita. Ya, itu bisa jadi berhala. Teman kita, teman baik kamu, bestie kamu, pacar kamu, itu juga bisa jadi berhala. Kalau apa? Membuat kamu lupa sama Tuhan.
membuat kamu nggak dekat sama Tuhan. Oleh karena itu patokannya, standarnya harus tegas. Semua sama anak teens di sini. Siapapun yang membuat kamu jauh dari Tuhan, siapapun yang mengajarkan kamu untuk kamu terus kembali lagi seperti hidup dalam dosa, kamu jadi anak-anak yang hidup sama kayak orang dunia, maka itu Tuhan ingetin, hati-hati, itu berhala. Kalau kalian nggak hati-hati, ulang terus, lama-lama jadi kebenaran. Nah, kalau udah jadi kebenaran, udah susah tobat. Susah tobat. Makanya ada kadang-kadang kasih tahu, usia remaja kayak kamu masih punya potensi balik. Tapi kalau orang udah di atas 40 tahun, udah di atas 50 tahun usianya, itu susah untuk balik. Susah untuk balik. Kalau udah mengakar. Nah, mumpung masih remaja. Oleh karena itu, coba ikuti kalimat ini. Ya. Coba ikuti kalimat ini ya. Tidak ada alasan terlalu muda untuk cinta sama Tuhan. Tidak ada alasan terlalu remaja untuk kita mengasihi Tuhan. Jangan nunggu tua adik-adik. Semakin remaja waktu kamu makin banyak untuk cinta sama Tuhan. Mumpung masih sehat, kuat, energik, pikirannya masih fresh, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jelas sampai sini adik-adik? Ya, yang terakhir. Apa yang perlu ingat? Nah, yang ketiga, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang, maka Tuhan mau supaya kita betul-betul menjadi repost yang baik. Kamu harus bisa ngusir. Namanya ngusir, nggak sampai dilihat lagi depan dekat. Namanya ngusir, dia harus tidak ada lagi di depan mata kita. Itu baru ngusir. Kalau misalnya saya bilang gitu ngusir, sana pergi, orangnya masih di situ. Saya bilang pergi, keluar, nggak keluar, namanya belum terusir. Betul nggak adik-adik? Hah? Apa yang diusir? Apa yang diusir? Apa yang mesti kita usir? Kembali lagi tadi, bagian yang pertama. Hati-hati dengan sifat buruk kita, aib kita, sifat jelek kita, keliaran kita. Itu mesti bisa kita usir. Hati-hati dengan orang yang menjebak kamu dengan segala hal yang membuat kamu jadi berhala. Itu mesti kita usir. Jangan kita panggil-panggil. Sini, dekat. Jangan. Kita mesti usir. Kalau nggak bisa sampai level usir, maka kamu akan kejebak kepada bad repost. Karena kamu, enak juga ya bikin dosa ya, enak juga ya bikin dosa, enak juga ya, nggak ketahuan ya, nggak ketahuan. Lama-lama akhirnya jadi jago. Halo, itu yang Kak Donald ingatkan di ibadah ulang tahun teens siang hari ini. Jelas adik-adik? Yuk kita lihat yang terakhir, balik yang Bruce Lee sekarang. Ini Bruce Lee bagus banget kalimat ini. Yuk, kita baca ya dalam bahasa Inggris ya, boleh ya? 3, 2, 1. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 1,000 times. Tahu artinya maksudnya? Saya lebih takut, saya tidak takut dengan orang yang melatih 1000 kali, punya jurus tendangan 1000 tapi dilatih hanya 1 kali. Tapi saya lebih takut dengan orang yang punya kemampuan melatih 1 jurus. Dia hanya punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Halo, ngerti nggak maksudnya ini? Ya, walaupun cuma 1, talentamu cuma 1, bakatmu cuma 1. Kalau kamu latih terus 1000 kali, kamu jadi jago, dan itu menakutkan. Daripada kamu punya banyak sekali talenta, banyak sekali ilmu, banyak sekali bakat, banyak sekali kemampuan, bisa ini, jago ini, mau ini. Tapi ya cuman ada naik turun ya, anget-anget tai ayam gitu orang bilang. Ya kadang kalau mut-mutan, kalau lagi mut latih, kalau nggak mut nggak latih, kalau nggak mut nggak latih gitu. Nah yang kayak gini-gini udah jadi. Saya lihat kalian di sini banyak bakatnya, betul nggak? Banyak bakat anak-anak teens, 9 tahun teens di sini. Saya yakin kalian punya bakat bagus-bagus di sini. Masalahnya praktis nggak, praktek nggak, dilatih. Dan kalau latih berapa kali? Jangan nunggu ada gurunya baru berlatih.
Jangan nunggu waktu di sekolah baru berlatih. Jangan nunggu kalau lagi diperintah-perintah baru berlatih. Jangan nunggu dipaksa-paksa baru berlatih. Apalagi mesti diomel-omelin sampai digebukin baru berlatih. Kalau kamu mau hebat, ingat angka 10.000. Kalaupun kamu nggak sampai 10.000, minimal 1.000. Nih, Bruce Lee bilang. Ini ahli bela diri. Kalau zaman sekarang MMA ya, ini ahli bela diri nih. Di zamannya nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Dia dikalahin dengan ditembak mati. Bukan lagi berantem. Orang ngalahkan Bruce Lee bukan berantem, dengan tembakan. Ya kalau lawan tembakannya jelas mati. Tapi kalau hadapan satu one by one atau dikeroyok, dia menang. Kalau bela diri, dia jago. Dia kalahnya ditembak mati aja. Jelas tadi kan? Hah? Halo? Siap mau ngelatih? Siap repost yang baik? Amin? Coba bilang sebelah kanan kiri baik. Ayo, kamu jadi repost yang baik. Ayo bilang sebelah kanan, tepuk baunya, kanan kiri bilang, tepuk baunya, teman kiri, tepuk baunya, nggak apa-apa, tepuk baunya, ayo silakan, Hilka, ayo adik, kamu tepuk, repost yang baik, repost yang baik. Haleluya, selamat ulang tahun, happy things. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Guys, ayo dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.